Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4433, 4434, 4435. Pada awalnya, kekuatan semua orang tertahan, dan mereka menjadi seperti orang biasa, itulah sebabnya mereka semua mengikuti Dev dan Lin Keting. Namun sekarang, setelah mereka memulihkan kekuatan, tampaknya mereka tidak akan patuh lagi pada Dev dan Lin Keting. Jika nanti mereka menemukan harta, jelas sistem lelang tidak akan cocok digunakan di sini. Pasti akan terjadi perebutan. Sepertinya Guru Lin Keting sudah lama memahami sifat manusia, itulah mengapa ia memasang pembatas ini. Saat Dev dan Lin Keting sedang bersiap untuk mencari yang lainnya, tiba-tiba ada belasan aura mendekat. Dalam sekejap, Ji Yun dan yang lainnya datang dengan wajah penuh kegembiraan. Tuan Chen, kekuatan kami sudah pulih, kami semua sudah kembali seperti semula, kata Ji Yun kepada Dev. Aku sudah tahu, aku juga telah memulihkan kekuatanku. Dev tersenyum tipis sambil melirik Lin Keting secara diam-diam. Lin Keting memalingkan wajahnya, menghindari tatapan orang lain. Kini kita bisa mencari harta di medan perang dewa dan iblis ini dengan lebih leluasa. Dengan kekuatan yang kembali, kita tidak perlu takut lagi, kata seorang tetua di antara para kultivator. Tepat sekali, kami semua telah memulihkan kekuatan, jadi tak perlu takut lagi. Meskipun begitu, sepanjang perjalanan ini kami telah menghabiskan banyak batu spiritual, kata seorang kultivator berjenggot sambil melirik Lin Keting. Maksudnya jelas, mereka ingin menagih kembali batu spiritual yang telah mereka keluarkan. Melihat ini, para kultivator lainnya pun mulai menatap Lin Keting dengan permusuhan. Saat kekuatan mereka tertahan, mereka semua patuh, namun begitu kekuatan kembali, mereka langsung menunjukkan sifat aslinya. Inilah sifat dasar manusia. Di dunia para dewa dan manusia, kekuatanlah yang menentukan kehormatan. Lin Keting menyadari tatapan mereka, tapi ia tidak peduli. Ia hanya menatap mereka dengan dingin dan berkata, "Aku menerima batu spiritual kalian sebagai biaya untuk membawamu masuk ke sini. Soal senjata itu, semua orang mendapat bagiannya, bukan aku saja yang mengambilnya. Jika ada yang merasa tidak puas, kalian boleh mencoba meminta kembali batu spiritual dari aku. Tapi, sebelum itu, tanyakan dulu pada pedang ini apakah dia setuju atau tidak." Setelah Lin Keting berbicara, di hadapannya muncul pedang dengan aura panas, dan tiba-tiba pedang itu muncul di udara, diselimuti api biru yang membara. Ketika pedang itu muncul, semua orang merasakan napas mereka tertahan, tekanan menakutkan itu membuat mereka terpaksa mundur. Dengan wajah ketakutan, mereka menatap pedang di depannya, menyadari bahwa kekuatan pedang ini saja sudah cukup untuk membuat banyak dari mereka kewalahan. "Teman, kami menyerahkan batu spiritual dengan sukarela. Tak seorang pun akan memintanya kembali. Mengapa Anda harus marah?" kata salah satu dari mereka. "Meski kami sudah memulihkan kekuatan, medan perang dewa dan iblis ini penuh bahaya. Kita masih perlu saling membantu ke depannya," lanjut tetua itu, mencoba melunakkan hati Lin Keting. Iya, maksudku tadi bukan begitu. Tolong jangan salah paham," ujar kultivator berjenggot, buru-buru meminta maaf. Awalnya mereka mengira Lin Keting hanyalah seorang wanita tanpa pelindung, sehingga mereka bisa dengan mudah mengintimidasinya. Namun, siapa sangka kekuatan Lin Keting tidak bisa diremehkan, terutama pedang yang baru saja muncul dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Di saat seperti ini, siapa yang berani menyinggung soal batu spiritual lagi? "Lin Keting, simpanlah pedang itu. Bisa-bisa nanti ada yang ketakutan sampai terkencing-kencing," kata Dev sambil tersenyum, ikut membujuk Lin Keting. Dalam hatinya, Dev meremehkan para kultivator yang suka mengambil keuntungan di saat orang lain kesulitan, sehingga ia berkata demikian. Mendengar itu, Lin Keting tersenyum, lalu menyimpan pedangnya. Para kultivator lainnya merasa lega melihat pedang itu disimpan. "Teman, terima kasih atas bantuanmu selama perjalanan ini. Kami akan berpisah di sini," kata tetua itu sambil memberi salam hormat, lalu membawa kelompoknya pergi. Setelah kekuatan mereka kembali, mereka merasa tak perlu lagi mengikuti Dev dan Lin Keting. Lagi pula, mencari harta karun sendiri lebih menguntungkan. Para kultivator lainnya pun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka. Mereka merasa jika bisa menemukan harta sendiri, tidak perlu lagi membayar dengan batu spiritual dalam pelelangan. Dalam sekejap, para kultivator itu berpencar, menyisakan Dev, Lin Keting, Ji Yun, Su Qingxiu, dan juga makhluk berkaki satu, yaitu binatang guntur. Binatang guntur tak berniat pergi karena ia bertekad untuk tetap mengikuti Dev. "Kita lanjutkan perjalanan atau kembali saja?" Dev bertanya pada Lin Keting.
Bagaimanapun, mereka datang ke medan perang dewa dan iblis ini karena suatu alasan tertentu, namun kini sepertinya tidak ada lagi kondisi yang mendukung tujuan mereka. Lanjutkan, di sini tidak ada apa-apa, hanya membuang waktu. Lin Keting menjawab sambil berbalik dan berjalan pulang. Melihat ini, Dev, Ji-Yun, dan Su Qingxiu pun mengikuti di belakangnya. Setiap dari mereka terlihat kecewa, tujuan awalnya mencari harta, tapi kini terasa sia-sia. Tunggu, jangan pergi. Siapa bilang di medan perang dewa dan iblis ini tak ada harta? Jika kalian terus maju, kalian akan sampai di batas medan perang ini. Di sana ada sebuah menara yang katanya digunakan untuk menyegel sesuatu, seru binatang guntur, menghentikan mereka. Mendengar ini, Dev dan Lin Keting langsung berhenti. Apa yang kau katakan benar? Tanya Dev bersemangat. Tentu saja, mana mungkin aku berbohong? Jika aku berbohong, dua hewan peliharaanmu itu akan melahapku hidup-hidup. Jawab binatang guntur penuh keyakinan. Dev menoleh ke Lin Keting, menunggu pendapatnya. Baiklah, kita periksa. Selama ini, tak ada yang memberitahuku tentang menara ini, kata Lin Keting penuh rasa ingin tahu. Awalnya, ia mengira akan mudah menavigasi medan perang ini, karena gurunya sudah menjelajahi tempat ini, bahkan memasang pembatas di sini. Namun, ternyata ada banyak bagian dari medan perang ini yang tidak diketahui. Kini, setelah kekuatan mereka pulih, kecepatan perjalanan mereka pun meningkat pesat. Tak lama kemudian, mereka tiba di batas medan perang, di mana mereka bisa melihat dengan jelas adanya sebuah pembatas di ruang udara. Jika mereka maju lebih jauh, mereka tidak akan mampu menembusnya. Mana menaranya? Lin Keting melihat sekeliling tetapi tidak menemukan apa yang dimaksud binatang guntur. Ada di depan sana, jawab binatang guntur. Kau bercanda, mana mungkin ada, aku tidak melihat apapun. Lin Keting mengerutkan alisnya, merasa binatang guntur berbohong. Aku juga tidak melihat, seru Ji-Yun dan Su Qingxiu, menggelengkan kepala. Aku melihatnya, kata Dev tiba-tiba. Mendengar ini, semua orang memandang Dev dengan heran, terutama binatang guntur yang terlihat sangat tidak percaya. Sahabat, kau bisa melihat menara itu? Tanya binatang guntur terkejut. Apa maksudmu? Apakah kau sebenarnya berbohong dan menara itu tidak ada? Lin Keting yang mendengar nada aneh dari binatang guntur langsung bertanya. Tidak, aku tidak berbohong. Hanya saja menara itu tertutupi oleh layar pelindung, jadi tanpa membukanya, kalian tidak bisa melihatnya, binatang guntur menjelaskan dengan cepat. Namun, Dev mampu melihat menara itu meski ada layar pelindung, membuat binatang guntur sangat terkejut. Layar itu tak bisa menghalangi mataku, ujar Dev sambil tersenyum dan melangkah maju. Dev memiliki kemampuan mata Tianming, jadi layar sederhana. Seperti itu tidak akan mampu menyembunyikan apapun darinya. Dengan mata Tianming yang ia aktifkan, segala sesuatu yang tak terlihat oleh yang lain, tampak jelas di matanya. Ini adalah teknik legendaris dari Raja Iblis Awan Merah, sangat hebat. Setelah berjalan beberapa saat, binatang guntur melompat-lompat ke depan, lalu mulai merapal mantra sambil menekan tangannya ke tanah. Dalam sekejap, pandangan mereka menjadi cerah, dan sebuah menara menjulang muncul di depan mereka. Menara itu sangat tinggi hingga menghilang di awan, tak terlihat berapa lantainya. Namun, di setiap sudut menara itu terdapat patung singa batu. Keempat singa itu memiliki ekspresi yang garang, dan tubuh mereka dipenuhi dengan berbagai simbol dan mantra yang terukir dengan rumit. Melihat pemandangan itu, alis Dev segera berkerut. Semua orang lainnya juga menunjukkan ekspresi serius. Jelas sekali, pagoda itu bukanlah harta karun, melainkan lebih mirip alat untuk menekan kekuatan jahat. Terlebih lagi, saat Dev melihat simbol-simbol di tubuh keempat patung singa batu itu, tubuhnya bergetar tanpa sadar. Bahkan kitab Daluo yang ada dalam pikirannya ikut bergetar sedikit. Dev terkejut, ia tidak mengerti mengapa kitab Daluo dalam pikirannya tiba-tiba bergetar. Harus diketahui, kitab Daluo itu selalu ada di dalam pikirannya dan tidak pernah menunjukkan gerakan apapun. Kecuali jika ada jiwa jahat yang masuk dan mencoba merebut tubuhnya, baru kitab Daluo itu akan aktif. Dev mengamati simbol-simbol itu dengan cermat, tetapi ia tidak mengenal satupun. Itu adalah simbol Tenzon. Sepertinya, benda yang ditekan oleh pagoda ini cukup luar biasa, kata Raja Iblis Awan Merah. Apa itu simbol Tenzon? Apakah Tenzon itu lebih hebat dari kamu? Tanya Dev penasaran. Siapa sangka, Raja Iblis Awan Merah malah meliriknya dengan kesal, jangan tanya hal bodoh seperti itu lagi. Membandingkan diriku dengan Tenzon, mereka bahkan tidak akan melihatku dengan serius. Saran saya, jangan mencoba-coba dengan pagoda ini, sebaiknya cepat pergi saja. Kamu malah membuatku semakin tertarik. Dev justru semakin tertarik dengan pagoda itu setelah mendengarnya. Dev, tampaknya ada sesuatu yang sangat kuat di dalam pagoda ini, kata Lin Keting dengan wajah sangat serius, sambil memegang jimat pelindungnya yang perlahan memancarkan cahaya. Biasanya, cahaya ini hanya muncul ketika menghadapi bahaya ekstrim. Saat Lin Keting terikat dan tidak bisa bergerak, jimat ini bahkan tidak memancarkan cahaya, menunjukkan bahwa situasi sekarang jauh lebih berbahaya.
Dev juga menunjukkan ekspresi muram, alisnya berkerut rapat. Apakah mungkin ada sesuatu yang sangat menakutkan di dalam pagoda ini? Ini hanya dunia kecil, apakah mungkin ada tokoh luar biasa yang terlibat dalam pertempuran antara dewa dan iblis di dunia ini? Dev merasa bingung, tetapi rasa penasaran dalam dirinya semakin kuat. Rasa penasaran memang bisa membahayakan, semua orang di tempat itu juga menunjukkan ekspresi serius dan waspada. Binatang guntur, sebenarnya apa yang ada di dalam pagoda ini? Kenapa kamu membawa kami ke sini? Apa maksudmu sebenarnya? Lin Keting tiba-tiba menatap binatang guntur dan bertanya. Binatang guntur tampaknya tahu tentang pagoda ini dan penghalang yang mengelilinginya, yang berarti ia pasti pernah ke sini sebelumnya. Mungkin saja ia tahu sesuatu. Sahabat, jangan salah sangka, saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di dalam pagoda ini. Memang benar saya pernah ke sini, tetapi saya tidak pernah mendekatinya, jawab binatang guntur buru-buru. Saya tidak pernah masuk, dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak berani masuk, tambah binatang guntur menjelaskan. Dia belum pernah masuk, Dev berkata. Dia tahu, dengan kekuatan binatang guntur, ia pasti tidak berani masuk. Hanya melihat keempat patung singa di sekelilingnya saja, sudah cukup untuk membuat banyak pengikut melarikan diri. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan pergi, atau masuk? Tanya Lin Keting. Dev berada dalam dilema. Masuk berarti mengambil risiko bahaya. Tidak masuk, tapi rasa penasarannya semakin membuncah. Setelah ragu-ragu sejenak, Dev melihat ke arah Ji Yun dan Zhu Qingxiu. Aku akan masuk sendiri. Kalian tunggu di luar. Jika ada yang tidak beres, segera larikan diri. Dev tidak ingin Ji Yun dan yang lain ikut mempertaruhkan nyawa. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam. Tuan Chen, saya tidak akan membiarkan Anda pergi sendiri. Saya akan ikut dengan Anda, kata Ji Yun dengan tatapan penuh tekad. Aku juga akan ikut, mati pun tak masalah, kata Zhu Qingxiu. Saya juga ikut. Jangan lupa, di sini saya lebih kuat dari kalian semua, tambah Lin Keting. Pada saat itu, semua orang menatap binatang guntur. Jangan lihat saya yang membawa kalian ke sini. Tentu saja saya akan ikut masuk, kalau tidak, percuma saja saya datang. Ujar binatang guntur dengan tegas. Bersambung.